Baik, saat ini kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu UX Deliverable. Jadi di sini akan dibahas apa saja yang dihasilkan dari proses atau pekerjaan yang terlibat di bidang UX. Pertama, tahap empathize. Pada tahap empathize atau fase empathize ini akan dilakukan penggalian informasi dari user. Kemudian outputnya bisa apa? Outputnya berupa laporan analisa produk sejenis, pro dan kontra, kayak gitu ya, yang dihasilkan dari pengumpulan data. Nah, ini adalah contoh competitive market analysis. Jadi melihat beberapa website atau produk yang sudah ada, kemudian dianalisis pro dan kontranya seperti apa, dan outputnya berupa laporan. Jadi gathering data tentang user dan juga produk interaktif yang sudah ada. Nah, bentuknya bisa laporan observasi, infografis, dan sebagainya. Jadi ini adalah laporan observasi, contohnya seperti ini. Kemudian laporan dari kuesioner bisa dibuat infografis seperti ini ya, karena kuesioner itu data kuantitatif, prosentasenya bisa dihitung, dan bisa ditampilkan dengan infografis seperti ini, supaya jelas gitu ya secara visual. Kemudian laporan interview berupa semacam ini ya. Kemudian masuk ke fase yang kedua, output yang dihasilkan adalah persona. Jadi dari proses data gathering yang tadi dirumuskan atau dibuat atau diciptakan suatu karakter yang namanya persona. Nah, di dalam persona ini detail ya mengenai datanya, kemudian goal-nya apa, frustrasinya apa, biografinya seperti apa, personality-nya seperti apa, dan seterusnya. Kemudian di tahap define juga dilakukan activity analysis gitu. Jadi activity analysis ini step by step apa saja yang dilakukan user untuk mencapai goal kayak gitu. Jadi task analysis ini berisi tahapan-tahapan ya. Jadi tahap 1 dia ngapain aja, tahap 2 dia ngapain aja, tahapan 3 dia ngapain aja gitu ya untuk menuju goal-nya. Kemudian pada fase define juga dihasilkan journey map. Jadi journey map ini memberikan insight gitu tentang problematika atau feelings atau apapun yang dihadapi oleh user saat melakukan tahapan dalam menuju goal-nya gitu. Jadi kita bisa lihat peluang-peluang, maksudnya kita bisa merumuskan peluang-peluang yang bisa dilakukan, yang bisa dikembangkan dalam produk interaktif untuk meningkatkan user experience. Nah, berikutnya pada tahap ideate, nah dari hasil dari fase define tadi, persona, activity analysis, kemudian journey map, di sana akan kelihatan problem-problemnya itu seperti apa. Oh, ternyata user itu memiliki masalah misalkan mau beli mobil gitu ya, visualisasi dari mobil yang di website itu tidak bisa terlihat gitu, harus datang ke showroom, harus coba langsung, sedangkan user tuh pengen kayak online shop gitu ya, bisa melihat detail produk secara langsung gitu. Nah, lalu solusinya seperti apa? Bagaimana bisa menampilkan produk yang dijual itu secara lebih detail, misalkan seperti itu. Jadi ide-ide itu dituliskan di sini. Bisa mind map ya bentuknya, boleh mind map bisa kolaboratif, kemudian tabel, laporan brainstorming, dan sebagainya. Kemudian misalkan dari contoh visualisasi produk mobil itu tadi ya. Nah, bisa terbentuk ide itu lebih dari satu. Misalkan bagaimana kita membuat website interaktif gitu ya, yang bisa memutar mobil itu 360 derajat, kemudian buka mobilnya, user bisa masuk, bisa nyalakan mesinnya, dan seterusnya. Itu ide pertama. Lalu ide kedua, kita buat semacam sama, kayak 360, lalu kita bisa ganti-ganti warnanya juga, kayak gitu. Terus ide ketiga, kita tampilkan foto-foto mobil dari berbagai sisi. Nah, itu kan ide-ide ya. Ide harus banyak. Nah, lebih dari satu, nanti bisa dipilih ide yang terbaik,
kemudian baru diuji ide tersebut. Nah, bagaimana cara menguji ide ya? Tentunya dipilihlah beberapa ide gitu yang akan dibuat prototipenya. Nah, pada fase prototype itu juga dibuat mood board. Apa itu mood board? Ini adalah salah satu deliverable ya di fase prototype. Selain yang disebutkan tadi ada low fidelity, high fidelity, paper prototype, kemudian dibuat juga mood board. Nah, mood board itu tujuannya untuk mengumpulkan aspirasi atau ide warna atau tema atau visual style gitu untuk produk yang dibuat. Nah, dikumpulin menjadi satu seperti ini, dalam satu frame seperti ini. Nah, supaya kelihatan semua gitu ya. Ini bisa menjadi rujukan desain ketika mendesain UI. Jadi setiap anggota tim itu mendesainnya itu bisa sesuai tema, sesuai warna, bisa sesuai dengan apa yang sudah ditentukan. Jadi di sini misalkan warna, kemudian layoutnya seperti ini, lalu fotografi harus seperti ini gitu ya, close up. Kemudian kalau ada ilustrasi, ilustrasinya gaya poster seperti ini, poster atau flat ya. Jadi sebelum flat design itu gaya desain poster, di mana pewarnaan menggunakan cat poster, jadi merupakan blok-blok seperti ini. Jadi, terus kemudian tipografinya seperti ini. Jadi itu fungsi mood board ya, untuk mengumpulkan tema desain itu dalam satu frame. Nah, kemudian ini adalah contoh paper prototype. Jadi paper prototype ini cepat, mudah, dan murah untuk mengetes ide. Nah, bisa dilihat ya, itu adalah contoh prototype. Nah, ini cepat ya untuk membuatnya karena di kertas dan bolpen gitu, nggak perlu ngoding. Jadi karakteristiknya adalah cepat, mudah, dan murah untuk menguji suatu ide. Nah, kemudian ini adalah contoh juga prototype yang menggunakan software yang low fidelity seperti ini, model wireframe, kemudian yang high fidelity seperti ini. Nah, untuk yang low fidelity, karena pakai software, jadi ini bisa dimasukkan juga interaksinya. Jadi misalkan kita memasukkan tombol, kemudian ketika tombol itu ditekan, maka dia akan pindah ke halaman berikutnya gitu ya, langsung interaktif. Konektivitasnya itu bisa diatur gitu ya, seperti yang kita inginkan. Nah, kemudian ide tersebut didesain gitu ya, melalui low fidelity ini. Kenapa nggak langsung high fidelity? Karena membuat ini itu butuh waktu ya, butuh waktu untuk menentukan layout dan juga tema warna seperti ini. Jadi kalau langsung bikin high fidelity, maka akan buang-buang waktu. Misalkan sudah dibuat seperti ini, lalu klien atau produsen atau stakeholder lainnya tidak suka, maka merombak semuanya ini membuang energi dan waktu. Maka dibuatlah low fidelity dulu untuk menguji desain, menguji ide maksudnya. Ide manakah yang terbaik?
Nah, lalu setelah ide tersebut dipilih yang terbaik, maka dibuatlah high fidelity untuk menguji usability-nya. Nah, untuk yang high fidelity ini bisa dilihat ya, kalian bisa merasakan adanya tema dan juga identitas warna yang konsisten dalam seluruh halaman aplikasi ini. Kemudian pada fase testing, jadi di sini dilakukan usability testing ya. Nah, intinya usability testing ini menguji software yang sudah dibuat kepada user. Istilah kerennya adalah usability audit. Jadi isinya macam-macam, ada usability testing, kemudian heuristic testing, dan seterusnya. Ini adalah contoh usability testing. Jadi usability testing itu bisa seperti ini ya. Usernya diberi ini prototype kayak gitu, kemudian usernya mencoba atau berinteraksi dengan prototipe tersebut, kemudian di sini ada evaluatornya ya. Jadi ini modenya face to face. Jadi tester atau evaluatornya ini terlibat dalam proses testing. Kemudian yang kedua, ini adalah controlled online testing. Jadi testernya itu tidak face to face, tetapi remote gitu ya. Jadi nanti interaksinya tuh di remote kayak gitu. Jadi tidak hadir di sini. Kemudian yang ketiga, ini uncontrolled online testing. Jadi usernya mencoba produk, dicoba gitu ya, misalkan hari ini, kemudian di kemudian hari baru testernya ini melakukan interview ya atau menganalisa bagaimana pengalamannya saat melakukan atau berinteraksi dengan produk ini. Kemudian selain usability testing bisa juga dilakukan heuristic evaluation. Jadi suatu checklist gitu ya. Untuk heuristic evaluation ini ada 10 checklist. Nanti akan kita bahas di week setelah UAS. Nah, kita sudah singgung sedikit ya di week pertama, misalkan visibility of system status, kemudian user control and freedom. Nah, ini dalam satu poin itu ada subpoin lagi ya. Jadi untuk visibility of system status ya. Jadi apakah setiap tampilan itu dimulai dengan header yang mendeskripsikan konten dari screen, kemudian apakah desain ikonnya konsisten kayak gitu, dan seterusnya. Nah, kemudian setelah dilihat produk tersebut, misalkan oh iya maka dicentang yang ini, atau misalkan oh belum dicentang yang ini, oh iya dicentang yang ini. Nah, ini heuristic evaluation ya. Jadi untuk setiap subpoint ini diberi centang. Nah, kalau misalkan semuanya jawabannya yes, berarti produk tersebut lolos ya heuristic evaluation. Kemudian tes juga bisa outputnya adalah expert review, maksudnya bisa juga dilakukan dengan expert review. Jadi expert review ini menyewa jasa seorang ahli usability untuk melakukan testing. Nah, yang di depan kalian ini adalah screenshot dari boxux.com, boxuk maksudnya, boxuk.com. Ini adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa usability audit. Jadi mengaudit usability dari suatu produk.